Teman-teman, mungkin dalam tahap ini ya kita bagi wirausaha yang bergerak di bidang kuliner mengalami kendala ataupun sedikit kesulitan ya. Kita sudah tahu semua bahwa harga-harga bahan baku ataupun kebutuhan pokok itu sekarang kenaikannya luar biasa dibanding dengan 1 tahun 2 tahun yang lalu. Ini sangat-sangat signifikan. Nah, tentunya bagi wirausaha ataupun teman-teman yang bergerak bidang kuliner, ini kan merupakan suatu tantangan sendiri ya, ataupun resiko sendiri. Apalagi ketika kita ya, di usaha kita memiliki karyawan, tentunya ini kan akan menjadikan suatu PR tersendiri ya, untuk menyisihkan bagaimana semua dari operasional kita itu tercukupi atau terpenuhi. Nah, ini tentunya suatu pengalaman kita ya teman-teman, ataupun suatu referensi kita ketika kita nantinya akan membuka usaha ya. Tentunya hal-hal seperti ini kan tidak ingin kita rasakan, tapi ya mau gimana lagi ya, ini sudah menjadi resiko suatu usaha. Nah, dalam kondisi seperti ini juga tentunya masyarakat ataupun pedagang juga kan merasakan yang sangat sulit, terutama di persaingan pedagang ya, karena takut juga ketika kita menaikkan harga penjualan kita ataupun produk kita ketakutan akan pelanggan otomatis akan lari. Nah, kemudian ataukah kita mencari solusi lain dengan mengurangi resep-resep ataupun bahan baku yang biasa kita berikan? Tentunya kan tidak. Nah, ini juga menjadi suatu resiko kita ya teman-teman. Jadi bagaimana sih cara untuk menanggulangi ini ataupun mengantisipasi jangan sampai terjadi ini, kemudian ketika kita membuka usaha nantinya hal serupa kita alami. Jadi kecenderungan ya bagi kita pedagang sendiri kadang merasa sungkan untuk menaikkan harga jual kita, karena lagi-lagi kita akan ketakutan kehilangan pelanggan, dan kemudian saingan-saingan kita itu yang negatifnya di pola pedagang kita itu kadang saingannya itu di harga itu yang kurang baik ya. Artinya gini, ketika seorang menjual dengan harga 1.000 misalnya, nah ada orang yang buka baru dengan produk yang sama, mereka tidak ingin itu menyamai harga yang sudah ada. Bahkan kadang-kadang mereka merasa dengan harga yang di bawah itu pun masih untung. Padahal resiko kita kan kita tidak tahu ke depan itu akan ada lonjakan harga-harga bahan baku seperti sekarang ini. Kemudian persaingan ke depannya akan seperti apa. Nah, ini memang menjadi suatu PR kita bersama ya. Nah, tetapi bagi kita sendiri, khusus kita yang pedagang, saya dan atau kami yang menjual produk seperti cakwe ataupun odading ini, tentunya kita sudah memikirkan sebelumnya. Nah, ini satu teman-teman, suatu sampel ya, dalam arti kita dulu seperti itu juga ketika awalnya terjadi persaingan dengan harga-harga di bawah itu. Jadi ya teman-teman, tentunya kita mempersiapkan semuanya, apalagi ketika kita akan merintis. Yang pertama itu kita harus bisa mengkalkulasi, artinya ketika kita akan berdagang ataupun berusaha, itu kan kita mengantisipasi bila ada kelonjakan-kelonjakan itu. Dengan arti lebih baik kita itu tersendat-sendat di awal daripada kita laris manis di depan di awal, artinya seperti itu. Nah, pada saat kenaikan itu kita merasakan berat. Nah, jadi harga standar jual kita itu memang harus dipikirkan matang-matang ya teman-teman. Jadi contoh ini teman-teman, kami di sini jualan itu lingkungan harga-harga snack ataupun jajanan-jajanan pasar, sejenis makanan ringan lah, itu rata-rata dengan harga 1.000. Nah itu, tapi kami pikirkan seperti ini, kalau kami menjual dengan harga 1.000, kita yakin itu di dagangan akan laris manis karena mengikuti pasaran di situ ya. Tetapi kita kan memikirkan kalau terjadi kenaikan, apalagi dengan suatu situasi seperti ini ya, kita 1.000 itu akan sangat lemah, artinya sedikit untuk menyisihkan profit ya. Nah, otomatis dari awal ketika kita mau membuka usaha itu sudah kami pikirkan. Akhirnya kami memutuskan untuk berjualan ataupun menjual per itemnya itu lebih dari 1.000, yaitu 1.250, atau kalau beli itu 5.000 dapat 4. Artinya kan lebih dari 1.000 yang menjadi patokan harga-harga di sekitarnya. Tapi itu berisiko besar. Karena apa? Penjualan kita agak sedikit lambat, tapi bukan berarti tidak berkembang, agak sedikit lambat daripada ketika kita akan berjualan 1.000 di awal tadi. Kita yakin ketika harga 1.000 kita sudah, mungkin produk kita sudah banyak, tapi dengan harga 1.250 itu memang agak sedikit terlambat. Tetapi ya kita bisa buktikan bahwa ternyata ketika memang kualitas kita tidak mengecewakan, ketika orang akan beli, awalnya beli sedikit gitu kan, itu pasti akan kembali lagi. Nah, ini hanya sebagai sampel ya teman-teman.
ini sebagai antisipasi juga ketika kita menanggulangi atau mensiasati dan antisipasi sekalian. Kedua ya teman-teman, adalah merubah mindset kita ataupun pola pikir kita ketika kita ingin banyak saingan. Kita tuh harus memikirkan tadi yang terutama ketika kenaikan harga bahan-bahan baku itu tadi, jadi kita mempersiapkan semuanya tuh. Jadi ini pemahaman bagi masyarakat pedagang juga. Otomatis kan kalau tadinya kita takut akan kehilangan konsumen, insya Allah kan dalam hal seperti ini konsumen pun akan mengerti. Dalam arti memang daya beli itu akan sangat menurun, tetapi itulah sebuah resiko usaha ya yang perlu kita jaga. Kalau kami sendiri ya teman-teman, tentunya kan kalau di standar produksi ataupun potongan dari cakwe atau odading itu kan tidak menggunakan cetakan, hanya kira-kira. Nah ini bisa disiasati dengan memperkecil ataupun bagaimana cara cakwe dan odading itu ngembangnya lebih maksimal. Jadi artinya ketika kita potong nanti tidak terlalu kelihatan untuk bentuknya, artinya besar kecilnya itu tidak kelihatan. Itu salah satu cara ya teman-teman. Tapi kalau bagi pedagang-pedagang yang sudah menggunakan cetakan itu kan mau tidak mau mungkin harus mengurangi resep ya, ataupun bumbu-bumbu yang tadinya mahal, mencari harga yang alternatif yang agak murah kan seperti itu. Tapi itu pun akan beresiko ya. Ya, yang menjadi kendala itu memang seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita menaikkan harga otomatis kita takut juga. Nah, jadi kita cari alternatif yang memungkinkan agar usaha kita tetap berjalan, operasional tetap mencukupi, karena tanggung jawab kita kan besar, bukan hanya di itu, kita punya resiko sewa tempat ataupun karyawan kan seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman, sekedar sharing kita ketika kita mengalami kesulitan dalam arti pertimbangan kita ketika harga-harga bahan baku naik seperti ini, kita sedikit sharing, mungkin ini pengetahuan kami ya. Tentunya kita bisa antisipasi itu ke depannya, dan bagaimana apalagi ketika kita akan merintis usaha baru, tentunya kita harus benar-benar bisa mengkalkulasi ya. Jadi itu sedikit teman-temannya trik untuk kita agar kita nantinya ketika bahan baku naik lagi, kita masih bisa punya solusi dan tidak mengurangi resep-resep ataupun bumbu-bumbu yang ada, sehingga tidak mengurangi rasa ya. Jadi kedepannya agar kita dalam usaha kita tetap lancar, terus pelanggan kita tetap ada, artinya seperti itu. Dan itu ya teman-teman, jumpa lagi nanti di tayangan-tayangan berikutnya dalam sharing ataupun dalam tutorial tentang cakwe dan odading.